Siapa sangka, di balik gemerlap panggung hiburan, ada kisah yang lebih dalam dari sekadar tarian dan nyanyian. Sebuah pertemuan yang bukan hanya sekadar mengisi acara tasyakuran, tetapi juga membuka pintu ilmu, keikhlasan, dan perjalanan spiritual yang penuh makna. Bagaimana reaksi Gus Ikdam saat mengetahui bahwa Dewi Persik ternyata seorang Hafizah Alfiah? Bagaimana ujian hafalan yang tak terduga itu berlangsung? Dan lebih dari itu, apakah pertemuan ini mampu mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan? Semua akan kita bahas dalam kisah lengkap ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Langsung saja, kita mulai kisahnya. Hari itu, Gus Ikdam sedang bersantai di pondok pesantrennya, menikmati secangkir kopi dan bercengkrama dengan para santri. Rutinitasnya yang padat seringkali membuatnya sulit untuk menikmati momen-momen santai seperti ini. Namun, tiba-tiba seorang santri datang membawa kabar bahwa ada undangan istimewa untuknya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Gus Ikdam membuka surat undangan tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika membaca nama Dewi Persik sebagai pengundangnya. Seorang artis terkenal yang selama ini dikenal dengan gaya panggungnya yang energik, ternyata mengundangnya untuk mengisi acara tasyakuran di rumahnya. Gus Ikdam termenung sejenak, berpikir apakah ini benar-benar sebuah undangan yang tulus atau hanya sekadar gimik semata. Namun, setelah membaca isi undangan dengan saksama, ia menyadari bahwa Dewi Persik benar-benar ingin menghadirkan suasana religius dalam acara tersebut. Menarik, gumamnya sambil tersenyum tipis. Ia lantas berdiskusi dengan beberapa santrinya mengenai keputusan yang harus diambil. Sebagian santri merasa ragu, mengingat perbedaan latar belakang antara Gus Ikdam dan Dewi Persik yang begitu kontras. Namun, Gus Ikdam menenangkan mereka dengan berkata, dakwah itu harus merangkul, bukan menghakimi. Siapa tahu ini adalah jalan hidayah bagi seseorang. Kata-katanya itu langsung menenangkan hati para santri. Mereka pun mendukung keputusan Gus Ikdam untuk menerima undangan tersebut. Kabar tentang Gus Ikdam yang akan menghadiri tasyakuran di rumah Dewi Persik dengan cepat menyebar. Banyak yang penasaran bagaimana interaksi antara seorang ulama karismatik dengan seorang artis yang kerap menjadi sorotan media. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa ini hanya sebuah strategi pencitraan dari Dewi Persik. Namun, Gus Ikdam tidak terlalu ambil pusing dengan berbagai spekulasi yang berkembang. Ia mempersiapkan dirinya dengan baik. Selain menyiapkan materi tausiah yang sesuai dengan suasana tasyakuran, ia juga mencari tahu lebih dalam tentang perjalanan hidup Dewi Persik. Dari beberapa sumber, ia mengetahui bahwa Dewi Persik ternyata memiliki latar belakang religius yang cukup kuat. Meskipun kini ia berkarir di dunia hiburan, masa kecilnya diisi dengan belajar agama dan mengaji. Fakta ini semakin membuat Gus Ikdam yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gemerlap duniawi dalam diri sang artis. Menjelang keberangkatan, Gus Ikdam melakukan salat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah agar apa yang dilakukannya membawa manfaat dan berkah. Ia juga meminta doa restu dari para kiai dan sesepuh di pesantrennya. Semoga perjalanan ini membawa kebaikan, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk mereka yang membutuhkan sentuhan dakwah, ujar seorang kiai sepuh yang memberikan restunya kepada Gus Ikdam. Pada hari yang ditentukan, Gus Ikdam berangkat ke rumah Dewi Persik dengan beberapa santri dan asistennya. Dalam perjalanan, ia tetap santai dan tidak menunjukkan sedikit pun kegugupan. Ia percaya bahwa setiap pertemuan sudah diatur oleh Allah dan pasti memiliki hikmah tersendiri. Sementara itu, di rumah Dewi Persik, persiapan acara sudah hampir selesai. Sang artis tampak sibuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Dewi Persik sendiri merasakan kegembiraan yang aneh. Ia sudah sering mengadakan acara besar dan mengundang banyak orang terkenal, tetapi kali ini rasanya berbeda. Ia merasa bahwa kehadiran Gus Ikdam di rumahnya akan memberikan suasana baru yang lebih menenangkan. Ia bahkan sempat berbincang dengan beberapa rekannya tentang bagaimana ia harus bersikap di hadapan seorang ulama. Aku harus jadi diri sendiri, tapi tetap sopan, ujarnya dengan yakin. Ketika mobil yang membawa Gus Ikdam tiba di kediaman Dewi Persik, suasana menjadi lebih hikmat. Para tamu yang sudah hadir langsung bergegas memberikan ruang dan menyambut kedatangan sang ulama dengan penuh hormat. Dewi Persik sendiri melangkah maju dengan senyum ramah, menyambut Gus Ikdam dengan penuh penghormatan. Terima kasih, Gus, sudah mau datang, ucapnya. Gus Ikdam membalas dengan senyum lembut.
Terima kasih sudah mengundang. Semoga acara ini membawa keberkahan, balasnya. Momen pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak terduga. Tidak ada yang menyangka bahwa acara tasyakuran ini akan mengungkap sisi lain dari Dewi Persik yang selama ini tidak banyak diketahui orang. Dan Gus Ikdam, dengan kebijaksanaannya, akan menjadi saksi dari sebuah kejutan besar yang akan datang. Sejak pagi, kediaman Dewi Persik sudah dipenuhi dengan kesibukan. Para pekerja sibuk mempersiapkan dekorasi, merapikan kursi, dan memastikan setiap sudut ruangan tertata dengan baik. Tasyakuran kali ini memang berbeda dari acara yang biasanya ia selenggarakan. Jika dulu ia sering mengadakan pesta dengan hiburan musik dan tari, kali ini ia ingin sesuatu yang lebih tenang dan bermakna. Dewi Persik ingin acara ini memberikan suasana religius bagi dirinya dan tamu-tamunya. Ia duduk di ruang tengah, memeriksa daftar tamu yang telah ia undang. Banyak dari mereka adalah keluarga dan sahabat dekat. Namun, tamu yang paling istimewa tentu saja adalah Gus Ikdam. Ia masih merasa sedikit gugup membayangkan kehadiran ulama besar itu di rumahnya. "Gimana ya, kalau aku tiba-tiba salah bicara?" tanyanya dalam hati. Ia memang bukan orang yang terbiasa berada dalam suasana pengajian, tetapi ia ingin memberikan yang terbaik. Ibunya, yang sejak tadi memperhatikannya, tersenyum lembut. "Kamu nggak perlu khawatir, nak. Gus Ikdam itu orang yang bijaksana. Selama niat kamu baik, semuanya pasti berjalan lancar," ujar sang ibu, menepuk pundaknya dengan lembut. Dewi Persik mengangguk pelan, merasa sedikit lebih tenang. Ia menarik napas panjang dan mulai menata kembali pikirannya. Di sisi lain, di pondok pesantren, Gus Ikdam juga tengah bersiap. Ia mengenakan jubah putih bersih dengan sorban yang rapi melingkar di kepalanya. Ia tidak membawa banyak hal, hanya kitab kecil yang biasa ia gunakan untuk mengaji dan beberapa keperluan lainnya. Para santrinya sempat bertanya mengapa ia menerima undangan dari seorang artis, tetapi Gus Ikdam hanya tersenyum dan berkata, dakwah bisa di mana saja dan kepada siapa saja. Sebelum berangkat, ia berkumpul dengan beberapa santrinya untuk membaca doa bersama. Ia ingin memastikan bahwa kehadirannya di acara tersebut bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai pembawa cahaya kebaikan. Semoga Allah memberikan kelancaran dan menjadikan pertemuan ini sebagai wasilah kebaikan bagi kita semua, ucapnya. Perjalanan menuju rumah Dewi Persik berlangsung lancar. Gus Ikdam duduk tenang di dalam mobil, sesekali melantunkan ayat-ayat suci. Ia tidak terlalu memikirkan berbagai spekulasi yang beredar di luar sana. Baginya, tugas seorang dai adalah menyampaikan kebaikan tanpa melihat latar belakang seseorang. Sementara itu, di rumah Dewi Persik, para tamu mulai berdatangan. Beberapa dari mereka tampak penasaran dengan kehadiran Gus Ikdam. Tidak sedikit yang bertanya-tanya bagaimana seorang ulama dan seorang artis akan berinteraksi dalam acara ini. Namun, Dewi Persik tetap percaya diri. Ia yakin bahwa niat baiknya akan membawa keberkahan. Ketika waktu semakin mendekat, Dewi Persik menyempatkan diri untuk duduk sebentar dan menenangkan pikirannya. Ia mengingat kembali masa kecilnya, ketika ia masih sering mengaji di pesantren dan belajar berbagai ilmu agama. Ia teringat betapa ayahnya dulu selalu mengajarkan pentingnya ilmu dan adab dalam kehidupan. Meskipun kini ia telah lama meninggalkan dunia pesantren, ada bagian dari dirinya yang tetap mencintai ilmu agama. Ia menatap ke cermin, melihat bayangannya sendiri. "Aku mungkin dikenal sebagai Ratu Goyang Ngebor, tapi itu bukan satu-satunya identitasku," gumamnya. Ia tersenyum, merasa lebih yakin dengan keputusannya untuk mengundang Gus Ikdam. Acara ini bukan sekadar tasyakuran biasa, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang ingin ia lalui. Ketika terdengar kabar bahwa rombongan Gus Ikdam sudah hampir tiba, suasana di rumah Dewi Persik semakin penuh antisipasi. Semua orang bersiap menyambut sang ulama dengan penuh penghormatan. Dewi Persik berdiri di depan pintu, menunggu dengan hati yang berdebar. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi momen yang berkesan dalam hidupnya. Tak lama kemudian, mobil yang membawa Gus Ikdam berhenti di depan rumah. Pintu mobil dibuka, dan sosok ulama itu keluar dengan senyum tenang di wajahnya. Semua mata tertuju padanya, dan seketika suasana menjadi lebih hikmat. Dewi Persik melangkah maju, menyambutnya dengan penuh hormat. "Selamat datang, Gus," ucapnya. Gus Ikdam membalas dengan anggukan lembut. "Terima kasih, Mbak Dewi. Semoga acara ini membawa keberkahan untuk kita semua," jawabnya. Pertemuan mereka baru saja dimulai,
dan tak ada yang menyangka bahwa acara ini akan membawa sebuah kejutan besar yang akan mengubah cara pandang banyak orang. Setelah disambut dengan penuh penghormatan, Gus Ikdam melangkah masuk ke rumah Dewi Persik. Suasana di dalam sudah tertata dengan rapi, mencerminkan kesungguhan sang tuan rumah dalam menyelenggarakan acara ini. Para tamu duduk dengan tertib, menunggu acara dimulai. Dewi Persik sendiri tampak sedikit gugup, tetapi ia tetap berusaha tenang. Ia tahu bahwa hari ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan sisi lain dari dirinya yang jarang diketahui publik. Setelah beberapa kata sambutan dari pihak keluarga, giliran Gus Ikdam untuk memberikan tausiah. Ia berdiri di hadapan para tamu dengan senyum lembut dan tatapan penuh kebijaksanaan. Dengan suara tenang, ia mengucapkan salam dan mulai berbicara tentang pentingnya rasa syukur dalam kehidupan. Allah memberikan kita berbagai nikmat, baik dalam bentuk kebahagiaan maupun ujian. Syukur bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan, ujarnya. Para tamu menyimak dengan penuh perhatian. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak terlalu akrab dengan pengajian tampak tertarik dengan cara Gus Ikdam menyampaikan dakwahnya. Tidak ada kesan menggurui atau menghakimi, hanya nasihat penuh hikmah yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana namun mendalam. Dewi Persik sendiri merasa tersentuh dengan kata-kata itu. Ia sadar bahwa selama ini ia sering mengeluh tentang kehidupannya, padahal banyak hal yang seharusnya ia syukuri. Saat Gus Ikdam melanjutkan tausiahnya, ia mulai berbicara tentang perbedaan antara dunia hiburan dan dunia dakwah. Dunia ini luas, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita menjadikan jalan itu sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah, katanya. Kalimat itu membuat Dewi Persik semakin tersadar bahwa selama ini ia mungkin terlalu terjebak dalam penilaian orang lain terhadap dirinya. Beberapa tamu mulai bertanya kepada Gus Ikdam tentang bagaimana cara menjaga hati di tengah gemerlap dunia. Seorang tamu bertanya, "Gus, bagaimana jika seseorang sudah terlanjur jauh dari agama, tapi ingin kembali?" Gus Ikdam tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada kata terlambat untuk kembali. Yang penting adalah niat dan usaha kita untuk terus memperbaiki diri." Jawaban itu membuat banyak orang merasa lega. Mereka merasa bahwa masih ada harapan bagi siapapun yang ingin berubah. Dewi Persik, yang sejak tadi mendengarkan dengan penuh perhatian, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Gus, banyak orang menilai saya hanya dari penampilan dan profesi saya. Apakah saya masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik?" Tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Gus Ikdam menatapnya dengan lembut. "Setiap orang punya kesempatan. Yang penting bukan bagaimana orang lain melihat kita, tapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri di hadapan Allah," jawabnya. Jawaban itu menyentuh hati Dewi Persik. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini ia pikul mulai sedikit terangkat. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu terus-menerus membuktikan dirinya kepada orang lain. Yang terpenting adalah bagaimana ia menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Acara tasyakuran itu pun semakin terasa khidmat. Para tamu yang awalnya datang hanya karena rasa penasaran kini benar-benar merasakan ketenangan dalam hati mereka. Tausiah Gus Ikdam tidak hanya menyentuh Dewi Persik, tetapi juga semua orang yang hadir di sana. Mereka menyadari bahwa tidak peduli siapapun mereka dan dari mana mereka berasal, setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan hidayah. Setelah selesai memberikan tausiah, Gus Ikdam duduk kembali dan menikmati suasana bersama para tamu. Beberapa orang masih mendekatinya untuk bertanya atau sekadar berbincang santai. Dewi Persik merasa sangat bersyukur karena telah mengundangnya. Ia tidak menyangka bahwa kehadiran Gus Ikdam bisa memberikan suasana yang begitu berbeda dalam hidupnya. Namun, siapa sangka, kejutan sesungguhnya baru akan dimulai. Ketika salah satu tamu berbicara tentang ilmu Nahwu dan Shorof, tanpa diduga, Dewi Persik menanggapi dengan lancar menggunakan bahasa yang fasih. Gus Ikdam yang mendengar hal itu langsung menatapnya dengan penuh ketertarikan. "Mbak Dewi, sepertinya panjenengan paham ilmu ini?" tanyanya dengan penasaran. Dewi Persik tersenyum kecil dan menjawab, "Saya dulu pernah belajar alfiyah." Seketika, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada Dewi Persik. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang artis yang dikenal dengan gaya panggungnya yang energi ternyata memiliki latar belakang ilmu agama yang kuat. Gus Ikdam tersenyum penuh minat. "Kalau begitu, boleh saya menguji sedikit?" tanyanya. Dewi Persik mengangguk dengan percaya diri. Para tamu menahan napas.
Tidak ada yang menyangka bahwa acara tasyakuran ini akan berubah menjadi momen yang begitu mengejutkan. Gus Ikdam bersiap menguji Dewi Persik, dan semua orang tidak sabar untuk menyaksikan apakah sang ratu goyang ngebor benar-benar hafal alfiah atau hanya sekadar bercanda. Ruangan mendadak sunyi. Semua tamu yang hadir tampak terkejut, bahkan beberapa terlihat tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Dewi Persik. Seorang artis yang dikenal dengan gaya panggungnya yang energik, tiba-tiba mengaku hafal Alfiah Ibnu Malik, kitab Nahwu yang menjadi rujukan utama di banyak pesantren. Gus Ikdam tersenyum kecil, menatap Dewi Persik dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. "Mbak Dewi, saya benar-benar ingin tahu seberapa jauh hafalan panjenengan," ujar Gus Ikdam dengan nada lembut namun penuh tantangan. Dewi Persik, yang sejak tadi berusaha menahan gugup, mengangguk mantap. Ia memang sudah lama tidak melantunkan alfiah, tetapi hatinya yakin bahwa ia masih mengingat sebagian besar bait-baitnya. Gus Ikdam lalu mulai menguji dengan membaca awal bait pertama. Dan dengan lancar, Dewi Persik langsung melanjutkan bait berikutnya tanpa ragu. Suaranya tenang, penuh percaya diri. Para tamu yang awalnya hanya sekadar ingin menyaksikan tausiah kini benar-benar terpukau. Mereka tidak menyangka bahwa seorang artis sekelas Dewi Persik memiliki latar belakang ilmu agama yang begitu kuat. Gus Ikdam tersenyum lebar, lalu mulai memberikan tantangan yang lebih sulit. Ia menyebutkan nomor bait secara acak, meminta Dewi Persik melanjutkannya. Tanpa kesulitan berarti, Dewi Persik bisa menyambung bait-bait tersebut dengan sempurna. Beberapa tamu yang merupakan lulusan pesantren bahkan berdecak kagum. Tidak sedikit yang mulai membisikkan bahwa Dewi Persik mungkin memiliki masa lalu yang berbeda dari yang selama ini mereka bayangkan. "Sungguh luar biasa, Mbak Dewi," kata Gus Ikdam setelah beberapa menit menguji hafalan sang artis. "Panjenengan tidak hanya hafal, tetapi juga memahami susunan alfiah dengan baik. Ini bukti bahwa ilmu yang dipelajari di masa muda tidak akan pernah hilang begitu saja." Dewi Persik tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. "Saya dulu mengaji di pesantren waktu kecil, Gus. Alfiah ini bagian dari hidup saya, meskipun setelah dewasa saya lebih dikenal di dunia hiburan," ucapnya jujur. Para tamu kini melihat Dewi Persik dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi sekadar pandangan bahwa ia hanya seorang penyanyi dangdut. Kini mereka menyadari bahwa ia memiliki dasar ilmu agama yang kuat. Gus Ikdam pun mengangguk penuh penghormatan. "Maka dari itu, jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar," katanya. Setelah ujian alfiah yang mengejutkan itu, suasana di dalam ruangan menjadi lebih hangat. Para tamu kini benar-benar tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang latar belakang Dewi Persik. Salah satu tamu bertanya, "Mbak Dewi, bagaimana ceritanya bisa hafal alfiah? Apa dulu benar-benar mondok?" Dewi Persik menghela napas, tersenyum kecil sebelum mulai bercerita. "Dulu, waktu saya kecil, ayah saya sangat keras dalam hal pendidikan agama. Saya dimasukkan ke pesantren sejak usia dini. Setiap hari, saya harus menghafal bait-bait alfiah sebelum boleh bermain. Ayah saya ingin saya menjadi perempuan yang paham ilmu agama, karena menurut beliau, perempuan yang berilmu akan mampu menjaga dirinya sendiri." Mata Dewi Persik berkaca-kaca saat mengenang masa kecilnya. Ia menceritakan bagaimana ia tumbuh dalam lingkungan pesantren, belajar membaca Al-Quran, memahami kitab-kitab kuning, dan tentu saja, menghafal alfiah. Namun, setelah beranjak dewasa, jalannya berubah. "Saya mencintai dunia seni, Gus," lanjutnya. "Awalnya saya hanya bernyanyi di acara keluarga, lalu semakin lama saya masuk ke dunia hiburan yang lebih luas. Saya sadar, dunia ini berbeda dengan dunia pesantren. Tapi saya tidak pernah melupakan apa yang sudah saya pelajari dulu." Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan ada banyak hal yang ingin disampaikan Dewi Persik, banyak cerita yang mungkin tidak pernah diketahui oleh publik. "Yang penting, panjenengan tidak meninggalkan ilmu itu," kata Gus Ikdam akhirnya. "Karena ilmu agama adalah cahaya, meskipun seseorang berada di tempat yang gelap, cahaya itu akan selalu ada." Dewi Persik tersenyum. "Itu sebabnya saya mengundang Gus ke acara ini. Saya ingin kembali merasakan kedamaian yang dulu pernah saya rasakan ketika belajar agama." Ucapan itu membuat suasana semakin haru. Banyak tamu yang sebelumnya ragu kini benar-benar memahami bahwa Dewi Persik bukan hanya sekadar artis, tetapi juga seorang perempuan yang memiliki perjalanan spiritual yang unik. Setelah mendengar kisah masa kecil Dewi Persik, Gus Ikdam kembali memberikan tausiah. Kali ini,
Ia berbicara tentang bagaimana setiap orang bisa berdakwah di jalannya masing-masing. Banyak orang berpikir bahwa dakwah hanya bisa dilakukan oleh ustaz di mimbar atau kiai di pesantren. Padahal, setiap kita bisa berdakwah dengan cara kita sendiri, ujarnya. Dewi Persik mengangguk setuju. Saya sering berpikir, Gus, apakah mungkin seorang artis seperti saya berdakwah? Bukankah banyak orang yang lebih fokus melihat penampilan luar saya dibanding apa yang ada di dalam hati saya? Tanyanya. Gus Ikdam tersenyum. Justru itu tantangannya, Mbak Dewi. Panjenengan punya pengaruh yang besar. Jika panjenengan bisa menunjukkan bahwa seorang artis juga bisa dekat dengan agama, itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dakwah tidak harus dalam bentuk ceramah. Bisa lewat lirik lagu, bisa lewat sikap, atau bahkan lewat bagaimana panjenengan membawa diri di tengah masyarakat. Ucapan itu membuat Dewi Persik berpikir. Selama ini, ia merasa bahwa dirinya terjebak dalam stigma sebagai penyanyi dangdut yang hanya dikenal karena penampilannya. Namun, kini ia melihat ada peluang besar baginya untuk tetap membawa nilai-nilai kebaikan dalam karirnya. Para tamu yang hadir juga mulai memahami makna yang lebih dalam dari pertemuan ini. Mereka menyadari bahwa tidak ada batasan bagi seseorang untuk tetap mendekat kepada Allah. Bahkan seseorang yang berasal dari dunia hiburan pun bisa tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam dirinya. Di akhir sesi, Gus Ikdam menatap Dewi Persik dengan penuh keyakinan. Mbak Dewi, saya percaya bahwa panjenengan masih memiliki banyak hal yang bisa dibagikan kepada umat. Jangan pernah ragu untuk terus berbuat baik. Dewi Persik tersenyum, hatinya terasa lebih ringan. Ia merasa bahwa pertemuan ini bukan sekadar acara tasyakuran, tetapi juga sebuah titik balik dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Yang terpenting baginya sekarang adalah bagaimana ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa meninggalkan jati dirinya. Malam itu, banyak tamu yang pulang dengan hati yang lebih tenang. Mereka tidak hanya mendapatkan ilmu dari tausiah Gus Ikdam, tetapi juga pelajaran berharga dari perjalanan hidup Dewi Persik. Dakwah bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Malam semakin larut, tetapi suasana di rumah Dewi Persik masih terasa hangat. Setelah sesi hafalan alfiah yang mengejutkan dan kisah masa kecilnya yang menyentuh hati, banyak tamu yang mendekatinya untuk sekadar berbincang. Beberapa santri yang hadir bahkan tampak kagum, tidak menyangka bahwa seorang artis seperti Dewi Persik memiliki dasar ilmu agama yang kuat. Gus Ikdam, yang duduk tenang di sudut ruangan, memperhatikan bagaimana interaksi itu berlangsung. Apa panjenengan tidak pernah terpikir untuk kembali mendalami ilmu agama lebih dalam, Mbak Dewi? Tanya Gus Ikdam tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Dewi Persik terdiam sejenak. Ia menatap Gus Ikdam, lalu menghela napas pelan. Saya sering berpikir seperti itu, Gus. Tapi dunia saya sekarang sudah berbeda. Saya hidup di dunia hiburan yang penuh tantangan. Kalau saya tiba-tiba berubah total, saya takut justru dianggap munafik, jawabnya jujur. Gus Ikdam tersenyum, menatapnya dengan penuh pengertian. Perubahan itu tidak harus tiba-tiba. Yang penting, panjenengan tetap membawa nilai-nilai yang baik dalam setiap langkah, katanya. Dunia hiburan dan pesantren mungkin berbeda, tetapi bukan berarti tidak bisa berjalan berdampingan. Jika panjenengan bisa menjadi jembatan antara dua dunia ini, itu justru sebuah keistimewaan. Dewi Persik termenung. Selama ini, ia selalu merasa bahwa dirinya harus memilih antara dua dunia, dunia agama yang membesarkannya, atau dunia hiburan yang membentuk karirnya. Tetapi apa yang dikatakan Gus Ikdam malam ini membuka sudut pandang baru. Mungkin ia memang tidak perlu memilih, melainkan mencari cara untuk tetap membawa nilai-nilai pesantren dalam kehidupannya saat ini. Seorang tamu lain bertanya, Mbak Dewi, kalau boleh tahu, apa panjenengan masih sering mengaji atau mendalami kitab-kitab pesantren? Dewi Persik tersenyum, lalu menjawab, saya masih sering membaca kitab-kitab kuning, terutama jika sedang merasa butuh ketenangan. Tapi jujur, saya sudah lama tidak mendiskusikannya dengan guru atau kiai. Mungkin setelah ini saya harus mulai lagi. Gus Ikdam mengangguk puas. Itulah yang penting. Ilmu agama tidak akan hilang, selama kita masih mau terus menjaganya. Dan tidak ada kata terlambat untuk kembali mendalaminya. Suasana semakin akrab. Para tamu mulai melihat Dewi Persik dengan cara yang berbeda, bukan hanya sebagai seorang artis, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kedalaman ilmu dan pemikiran yang tidak terduga.
Seorang ibu-ibu yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu ikut berbicara. Mbak Dewi, saya dulu sering mendengar orang mengkritik panjenengan karena cara berpakaian atau gaya panggung panjenengan. Apa panjenengan pernah merasa sedih atau tertekan karena itu? Dewi Persik tersenyum kecil, lalu mengangguk. Tentu saja, Bu, tidak mudah menghadapi penilaian orang. Tapi saya selalu berusaha untuk tetap menjadi diri saya sendiri. Gus Ikdam menimpali, dan yang terpenting, manusia tidak bisa dinilai hanya dari luarnya. Kadang justru orang yang terlihat jauh dari agama, hatinya lebih dekat kepada Allah. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam, merenungi maknanya. Mereka sadar bahwa seringkali mereka terlalu cepat menilai seseorang tanpa benar-benar mengenalinya. Malam semakin larut, tetapi pembicaraan semakin dalam. Dewi Persik mulai merasa bahwa pertemuan ini bukan sekadar acara tasyakuran, melainkan juga sebuah refleksi perjalanan hidupnya. Ia merasa bahwa ada jalan untuk tetap dekat dengan agama tanpa harus meninggalkan dunia yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Setelah banyak berbincang tentang dunia hiburan dan pesantren, pembicaraan beralih ke hal yang lebih personal, hubungan dengan orang tua. Gus Ikdam, yang selalu menekankan pentingnya restu orang tua dalam kehidupannya, bertanya kepada Dewi Persik, "Mbak Dewi, panjenengan pasti sangat dekat dengan orang tua, bukan?" Dewi Persik tersenyum, matanya tampak sedikit berkaca-kaca. "Iya, Gus, saya sangat dekat dengan ayah saya. Beliau yang paling berperan dalam membentuk siapa saya hari ini. Beliau yang dulu mengajarkan saya alfiyah, yang memastikan saya mendapatkan pendidikan agama yang cukup sebelum masuk ke dunia hiburan." Para tamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak dari mereka yang mungkin hanya mengenal Dewi Persik dari televisi, tetapi malam ini mereka melihat sisi lain dari dirinya, seorang anak yang sangat menghormati orang tuanya. "Saya ingat waktu pertama kali memutuskan untuk menjadi penyanyi, ayah saya sempat keberatan. Beliau khawatir saya akan lupa diri, akan terbawa arus dunia hiburan yang keras. Tapi saya berjanji kepada beliau bahwa saya tidak akan pernah melupakan nilai-nilai yang beliau tanamkan," lanjut Dewi Persik. Gus Ikdam tersenyum, "Dan panjenengan telah menepati janji itu. Ilmu yang dulu diajarkan oleh orang tua panjenengan masih panjenengan pegang sampai sekarang." Dewi Persik mengangguk, "Saya percaya, restu orang tua itu sangat penting, Gus. Saya bisa bertahan di dunia hiburan sampai sekarang juga karena doa dan restu mereka. Setiap kali saya merasa lelah atau menghadapi ujian berat, saya selalu ingat kata-kata ayah saya. Selama kamu tidak melupakan Allah, Allah juga tidak akan melupakanmu." Ucapan itu membuat banyak tamu terharu. Ada yang mengangguk setuju, ada yang bahkan meneteskan air mata. Mereka semua menyadari bahwa di balik kesuksesan seseorang, ada doa dan restu orang tua yang menjadi pilar utama. Gus Ikdam lalu memberikan tausiah singkat tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Di zaman sekarang, banyak orang yang sibuk mengejar dunia sampai lupa kepada orang tuanya. Padahal, tidak ada keberkahan dalam hidup tanpa doa mereka. Malam itu, banyak tamu yang pulang dengan hati yang lebih tenang. Mereka tidak hanya mendapatkan ilmu dari tausiah Gus Ikdam, tetapi juga pelajaran berharga dari perjalanan hidup Dewi Persik. Dakwah bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Setelah malam penuh perbincangan itu, Dewi Persik merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meskipun ia sudah lama mengenal dunia pesantren dan ilmu agama, pertemuannya dengan Gus Ikdam membuka kembali kesadarannya akan hal-hal yang dulu ia anggap biasa. Ia teringat kembali bagaimana ia dulu begitu rajin menghafal kitab, mengikuti kajian, dan berdiskusi dengan ayahnya tentang makna hidup. Pagi harinya, sebelum tamu-tamu terakhir pulang, Dewi Persik kembali menghampiri Gus Ikdam yang sedang duduk santai di teras rumahnya. "Gus, saya ingin bertanya sesuatu," katanya pelan. Gus Ikdam menoleh dan tersenyum. "Silakan, Mbak Dewi." Dewi Persik menatap langit sebentar, lalu berkata, "Menurut panjenengan, apa saya masih bisa kembali memperdalam ilmu agama tanpa harus meninggalkan dunia saya sekarang?" Pertanyaan itu adalah kegelisahan yang ia rasakan sejak lama. Ia tahu bahwa ia mencintai dunia hiburan, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gus Ikdam mengangguk pelan, "Tentu saja bisa, Mbak Dewi. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa seseorang harus meninggalkan dunia hiburan untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Yang penting adalah bagaimana panjenengan membawa nilai-nilai Islam dalam setiap langkah panjenengan." Dewi Persik terdiam, merenungkan kata-kata itu.
Ia sadar bahwa selama ini, ia selalu merasa harus memilih antara dunia pesantren dan dunia panggung. Namun, mungkin yang perlu ia lakukan bukanlah memilih, melainkan menyeimbangkan. Jadi, bagaimana cara saya memulainya, Gus? Tanyanya. Gus Ikdam tersenyum. Mulailah dengan langkah kecil. Tetaplah membaca kitab-kitab yang dulu panjenengan pelajari. Jika ada waktu, luangkan untuk mengaji lagi dengan guru atau kiai. Dan yang paling penting, gunakan pengaruh panjenengan untuk menyebarkan kebaikan. Panjenengan bisa tetap menjadi Dewi Persik, tetapi dengan cara yang lebih bermakna. Dewi Persik mengangguk. Saya akan mencoba, Gus. Ia merasa ada kelegaan dalam hatinya. Selama ini, ia selalu merasa bahwa jika ia ingin berubah, maka perubahan itu harus drastis. Namun, ternyata perubahan bisa dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Sebelum Gus Ikdam berpamitan, Dewi Persik berjanji bahwa ia akan mencoba mengatur waktu untuk lebih sering hadir dalam kajian atau setidaknya membaca kembali kitab-kitab pesantren yang dulu ia cintai. Saya tidak tahu apakah saya bisa berubah banyak, Gus. Tapi setidaknya, saya ingin mencoba, katanya. Gus Ikdam menepuk pundaknya pelan. Yang penting adalah niat dan usaha. Perubahan itu tidak harus besar, Mbak Dewi. Bahkan satu langkah kecil pun bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Malam itu, Dewi Persik duduk di kamarnya, membuka kembali kitab yang dulu sering ia baca. Ada perasaan hangat dalam hatinya. Ia tahu, perjalanan ini tidak mudah, tetapi setidaknya ia telah mengambil langkah pertama. Beberapa hari setelah acara tasyakuran itu, berita tentang Gus Ikdam mengisi. Acara di rumah Dewi Persik mulai tersebar. Banyak orang yang terkejut, ada yang memuji, ada juga yang mempertanyakan. Mengapa seorang kiai mengisi acara di rumah artis? Tanya beberapa orang di media sosial. Namun, Gus Ikdam tidak ambil pusing. Baginya, dakwah bisa dilakukan di mana saja, kepada siapa saja. Dewi Persik juga menerima banyak tanggapan dari berbagai pihak. Ada yang mendukungnya, ada pula yang skeptis. Apakah benar Mbak Dewi mau kembali mendalami agama? Tanya seorang rekannya di dunia hiburan. Dewi Persik hanya tersenyum. Saya hanya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Itu saja. Di tengah kesibukannya sebagai artis, Dewi Persik mulai menyempatkan waktu untuk kembali belajar. Ia tidak mengubah penampilannya secara drastis, tetapi ada yang berbeda dalam cara ia berbicara dan bersikap. Ia mulai lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, lebih sering mengingatkan orang lain untuk bersyukur, dan bahkan beberapa kali membagikan potongan ayat atau hadits di media sosialnya. Suatu hari, ia mendapat pesan dari seorang penggemarnya. Mbak Dewi, saya dulu sering menilai panjenengan hanya dari luarnya. Tapi setelah melihat panjenengan berbincang dengan Gus Ikdam, saya sadar bahwa saya salah. Ternyata panjenengan punya ilmu yang luar biasa. Saya jadi terinspirasi untuk mulai belajar lagi. Pesan itu membuat Dewi Persik tersenyum. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan Gus Ikdam bisa berdampak pada orang lain. Ia mulai memahami bahwa dakwah bukan hanya milik para kiai atau ustadz, tetapi siapapun bisa menjadi jalan kebaikan, termasuk dirinya. Suatu hari, ia kembali menghubungi Gus Ikdam. Gus, saya ingin mengundang panjenengan lagi. Kali ini bukan untuk acara tasyakuran, tapi untuk mengisi pengajian kecil di rumah saya. Saya ingin lebih banyak belajar, katanya. Gus Ikdam terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Masya Allah, Mbak Dewi, tentu saja saya akan datang. Beberapa minggu kemudian, rumah Dewi Persik kembali menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Namun, kali ini bukan untuk pesta atau tasyakuran, melainkan untuk majelis ilmu. Ia mengundang beberapa sahabatnya dari dunia hiburan untuk ikut hadir. Saat Gus Ikdam mulai berbicara, Dewi Persik duduk di barisan depan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Malam itu, ia merasa benar-benar damai. Ia tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawanya, tetapi satu hal yang pasti, ia ingin tetap berada di jalan yang penuh cahaya ini. Dan di sudut ruangan, Gus Ikdam tersenyum melihat perubahan kecil yang terjadi pada sang ratu goyang. Dakwah memang bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang Dewi Persik yang dulu dikenal sebagai ikon panggung hiburan. Malam itu, Dewi Persik menutup matanya, mengingat kembali kata-kata ayahnya. Selama kamu tidak melupakan Allah, Allah juga tidak akan melupakanmu. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Itulah akhir dari kisah ini.
Semoga bisa menginspirasi bahwa setiap orang memiliki jalan masing-masing untuk kembali mendekat kepadanya. Jika ada yang ingin ditambahkan atau diubah, silakan beri masukan.